Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi yang dirangkum oleh tim liputan kami di lapangan akan segera hadir dalam Kabar Siak untuk Anda. Bersama saya Nona Lestari, inilah Kabar Siak selengkapnya. Saudara, 10.800 masyarakat se-Riau ikuti vaksinasi massal COVID-19 dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Riau meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal yang berlangsung di GOR Pekanbaru. Saudara, kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Provinsi Riau melaksanakan beberapa agenda, di antaranya meninjau langsung kegiatan vaksinasi massal se-Provinsi Riau yang berlangsung di GOR Pekanbaru didampingi Gubernur Riau Haji Samsuar. Sebanyak 10.800 masyarakat se-Provinsi Riau ikuti vaksinasi massal COVID-19 dan diberikan gratis di tiap-tiap puskesmas serta diutamakan vaksin untuk Kota Pekanbaru dan Kota Dumai mengingat tingginya angka kasus terkonfirmasi COVID-19 di Provinsi Riau. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo beserta rombongan kepresidenan sebelumnya juga meninjau langsung perkembangan pembangunan konstruksi jalan tol Trans Sumatera sepanjang 40 km dan melakukan pertemuan bersama Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau terkait penanganan COVID-19. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, berikut kita simak keterangan pers dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebelum meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Kota Pekanbaru. Dalam keterangannya sebelum meninjau pelaksanaan vaksinasi di Kota Pekanbaru, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Kesehatan untuk mengirimkan vaksin yang lebih banyak ke Provinsi Riau. Vaksin tersebut diperuntukkan untuk dua daerah yakni Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, sehingga kasus terkonfirmasi di Provinsi Riau dapat segera teratasi dan keadaan dapat kembali membaik. Saya juga sudah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk mengirimkan vaksin yang lebih banyak ke Provinsi Riau, dan utamanya nanti akan dipakai untuk vaksinasi di Kota Pekanbaru dan di Kota Dumai, sehingga kita harapkan kita dapat segera mencapai kekebalan komunal dan kita berharap semua di Provinsi Riau ini penyebaran COVID bisa ditekan di Provinsi Riau ini akan lebih baik dan kembali normal di kuartal kedua. Dan kita harapkan keadaan yang lebih baik juga untuk penyebaran COVID-nya. Pada jumpa pers, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo, dan Gubernur Riau Samsuar. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, saudara, pertemuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Riau terkait penanganan COVID-19 di Riau juga dihadiri oleh Bupati Siak Alfedri dan juga mengingatkan kepala daerah untuk tetap waspada terhadap penularan COVID-19 di Riau. Saudara, Bupati Siak Haji Alfedri turut menghadiri pertemuan bersama dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Gubernur Riau, Bupati serta Wali Kota se-Provinsi Riau yang berlangsung di Balai Serindit Gedung Daerah Pekanbaru Riau. Pada pertemuan ini, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah untuk tetap waspada dan tidak lengah terhadap peningkatan kasus COVID-19 di Riau. Untuk itu, Presiden Joko Widodo menghimbau menekan angka kasus terkonfirmasi COVID-19 di Riau harus dilaksanakan PPKM skala mikro di tiap-tiap daerah dengan bekerja sama mulai dari tingkat RT, kampung, hingga aparat keamanan.
Usai melakukan pertemuan bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Riau, Presiden Joko Widodo beserta rombongan meninjau langsung vaksinasi massal COVID-19 bertempat di Gor Pekanbaru, Riau. Salam sejahtera. Dari Pekanbaru, Tim Liputan mengabarkan. Saudara Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat umum di Kecamatan Sungai Apit yang dilaksanakan di 4 titik. Pemerintah Kabupaten Siak terus gencar dalam pelaksanaan vaksinasi guna menekan angka penularan virus COVID-19. Kegiatan vaksinasi yang telah dijadwalkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak ini telah dimulai pelaksanaannya dari tanggal 11 Mei, sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Kali ini vaksinasi COVID-19 juga dilaksanakan di Kecamatan Sungai Apit yang dilakukan peninjauan langsung oleh Bupati Siak Alfedri. Peninjauan vaksinasi oleh Bupati Siak diawali di Puskesmas Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, serta peninjauan juga dilakukan di 3 titik lainnya, yakni di Kampung Lalang, di Gedung Kampung Teluk Batil, serta di Balai Kampung Harapan. Bupati Siak Alfedri menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan vaksinasi pada setiap kampung ditargetkan sebanyak 200 orang yang diprioritaskan pada masyarakat lanjut usia, perangkat kampung dan linmas, serta pelayan publik seperti pedagang, tokoh agama, dan masyarakat pada umumnya. Hari ini memang ini belum semua yang datang masyarakat, sesuai dengan target kita kan 200 di satu desa. Ya, saya sudah pesan melalui Pak Camat, melalui Kepala Puskesmas, Pak Penghulu, dan Lurah, ya, dan melalui Pustu supaya mengingatkan lagi yang prioritaskan lansia. Kemudian juga untuk perangkat kampung sampai ke RT dan RW, RK, termasuk Linmas itu. Linmas, dan kemudian harapan kita juga yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik seperti pedagang-pedagang. Kemudian imam masjid, karim, tokoh-tokoh masyarakat, para ustadz, itu harapan kita untuk dilaksanakan vaksinasi. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, usai lakukan peninjauan vaksinasi di Kecamatan Sungai Apit, Bupati Siak juga mengingatkan kepada aparatur sipil negara untuk segera melakukan vaksinasi agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Siak. Kita ingatkan bagi yang belum kan supaya nanti diingatkan lagi untuk melaksanakan vaksinasi, karena ASN kita harapkan menjadi contoh, jadi tauladan bagi yang lain. Kali ini adalah dalam upaya pencegahan, jangan sampai tertular virus corona yang hari ini masih tinggi di Kabupaten Siak, lebih kurang 400 ya. Hari ini angkanya di Kabupaten Siak. Tentu selain prokes, ya kan, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun, hand sanitizer, ya ini adalah upaya kita untuk mengurangi penularannya, memutus mata rantai melalui vaksinasi. Kadis Kesehatan Kabupaten Siak ingatkan masyarakat untuk tidak takut vaksin. Informasi lengkapnya usai jeda iklan berikut ini. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang saat ku melihat senyummu.
di Warung Lala, Lenteng Hulu, samping Grand Imam. Di mana aja yang kita bisa mendapatkannya? Insya Allah kita berada di setiap warung-warung yang mitra bekerja sama dengan kita meletakkan stik lele crispy. Aku kan tak mau dulu nih. Pak Awen dari mana aku pasal nih? Tapi sepertinya kambuh lagi lambung. Kayaknya sebenarnya ramai di sana. Yuk kita tengok dulu yuk. Ada apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bapak kenapa ya? Inilah nih bapak nih tadi nih. Balik dari cari kayu, sakit perut dekat di lambung. Ibu nih aku pasal nih. Aduh. Ini Pak kebetulan ada jamu untuk lambungnya. Bapak bisa coba ya. Jamu ragil ayu memang. Oh ye. Dapatkan produk jamu bubuk ragil ayu di Bandar Sungai. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Siang. Saudara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Dr. Tony Chandra mengajak masyarakat untuk bersama-sama divaksinasi. Beliau pun menghimbau masyarakat untuk tidak takut divaksin karena aman dan juga halal. Nah tentunya kita berharap kepada masyarakat mau divaksinasi, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Vaksin ini halal, sudah ada sertifikat MUI-nya, kemudian aman, sudah ada sertifikat BPOM. Pak Bupati, saya Kepala Dinas Kesehatan sudah divaksinasi. Dengan divaksinasi ini akan ada perlindungan kepada kita yang sudah divaksinasi. Insya Allah tidak akan tertular COVID-19. Kalaupun tertular, nanti gejalanya ringan dan cepat sembuh dan tidak menimbulkan cacat dan tidak sampai menimbulkan kematian. Himbauan saya kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, cerdik pandai, mari sama-sama kita dukung program pemerintah ini untuk kesehatan masyarakat di Kecamatan Sungai Apit. Ya. Program ini akan terus berlanjut sampai seluruh masyarakat divaksinasi. Saudara, di hari ketiga Lebaran 1442 Hijriah, Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI melakukan video conference bersama Presiden Direktur PT Lestari Bumi Hijau beserta tim promosi yang membahas tentang penjajakan kerjasama pembangunan pabrik baja di kawasan industri Tanjung Buton. Saudara, di hari ketiga Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri mengisi kegiatan liburan lebarannya dengan melakukan video conference bersama Presiden Direktur PT Lestari Bumi Hijau Riyad Khairil, mantan Gubernur Sumatera Barat Nasrul Amin, serta tim promosi pembangunan pabrik baja di kawasan industri Tanjung Buton. Dalam pemaparan ini, tim promosi mengatakan kerjasama pembangunan pabrik baja berskala Asia ini nantinya akan menjadi pusat kegiatan ekonomi baru yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Selanjutnya, Bupati Siak menyambut baik akan rencana kerja yang ditawarkan oleh PT Lestari Bumi Hijau yang perusahaan terbesarnya berpusat di RRC Cina. Bupati Siak mengatakan kawasan industri Tanjung Buton masih memiliki banyak lahan yang bisa dikembangkan untuk sebuah kawasan industri. Nah tentu kami pemerintah Kabupaten Siak sangat menyambut dengan baik rencana investasi yang akan dilakukan di Tanjung Buton ini. Kalau bahasa mengalirnya di Siak ini, kecil telapak tangan, nyiru ditadahkan Pak. Nah gitu caranya. Turut serta dalam video conference ini, Asisten 1, Asisten 2, dan Asisten 3 Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, Direktur PT Samudra Siak, dan juga Direktur Pengembangan KITB Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, untuk melakukan pengendalian penularan COVID-19 di Kabupaten Siak, Bupati Siak pimpin rapat koordinasi bersama Kapolres Siak dan unsur terkait.
hadir bersama kita hari ini. Saudara Bupati Siak Alfedri memimpin rapat koordinasi pengendalian penularan COVID-19 yang diikuti Kapolres Siak, Kadis Kesehatan, tim gugus tugas serta camat se-Kabupaten Siak dan unsur terkait mengingat kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Siak mengalami peningkatan. Sebelumnya, Bupati Siak Haji Alfedri telah mengikuti rakor yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan pengendalian COVID-19. Sehingga ada beberapa arahan Presiden yang harus diperhatikan, mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat kecamatan dan desa, seperti harus memperhatikan berbagai indikator dalam mengatasi COVID-19 dan adanya larangan mudik. Yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah bahwa kita harus selalu memperhatikan berbagai indikator ataupun kriteria dalam mengatasi COVID-19. Selain itu, Saudara, menurut Bupati Siak, pemerintah daerah Kabupaten Siak juga telah berupaya dalam mengendalikan penularan COVID-19 dengan melakukan pemberian vaksin ke beberapa kecamatan yang angka terkonfirmasi COVID-19-nya tinggi. Tim Liputan mengabarkan. Saudara Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI bersama unsur Forkompimda Kabupaten Siak ikuti video conference rapat koordinasi yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membahas tentang perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia pasca libur Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri bersama unsur Forkopimda Kabupaten Siak mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo guna membahas perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia usai libur Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah yang berlangsung di ruang bandar Live Room kantor Bupati Siak. Dalam beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, mengingatkan agar daerah-daerah di Pulau Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi untuk terus mewaspadai masih tingginya kasus masyarakat terkonfirmasi virus COVID-19, terutama usai libur Lebaran Idul Fitri hingga saat ini. Yang turunnya drastis hanya di Bengkulu. Sehingga kita beri tanda hijau, bukan zona hijau tapi turunnya mingguannya tren menurunnya kelihatan. Hati-hati, Riau hati-hati, Kepri naik turun hati-hati, Lampung tinggi tapi sudah menurun tapi juga hati-hati. Arahan selanjutnya, Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada kepala daerah se-Indonesia agar tetap memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah yang saat ini masih berada di bawah target nasional. Untuk itu, kegiatan yang dapat mendongkrak kegiatan ekonomi daerah harus menjadi perhatian dan tugas bersama masing-masing kepala daerah dalam menyelamatkan perekonomian negara. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, sebanyak 13.800 vaksin tersedia di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak yang rencananya akan diberikan kepada ASN, pedagang, perangkat kampung, tokoh agama, dan juga pendeta. Karena kan ini banyak. Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri saat melakukan rapat koordinasi terkait penanganan penularan COVID-19 di Kabupaten Siak mengungkapkan bahwa sebanyak 13.800 vaksin telah tersedia di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Vaksin tersebut akan diberikan kepada ASN, pelayan publik, pedagang, perangkat kampung, tokoh agama, dan pendeta. Nah, sekarang ini kan diprioritaskan untuk yang melakukan pelayanan umum, baik itu ASN dan termasuk pegawai honor dan juga pedagang-pedagang di pasar, termasuk pegawai-pegawai instansi vertikal. Nah, kemudian perangkat kampung, perangkat desa dan kelurahan, perangkat kecamatan, dan termasuk sampai ke Bapakam, RT, RW ataupun RK, kemudian juga sarjana pendamping desa, para kader-kader PKK, kader posyandu,
kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, imam masjid, garim, ya, pengurus masjid, para pendeta juga, dan kemudian juga tentunya para lansia. Ini menjadi prioritas yang pada saat ini jumlah vaksin yang kita laksanakan vaksinasinya ada 13.800 sudah tersedia di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Dr. Tony Chandra juga mengatakan bahwa pemberian vaksin di Kabupaten Siak akan dilakukan secara massal mulai tanggal 19 hingga 20 Mei 2021, terutama di kecamatan yang tinggi angka terkonfirmasi COVID-19. Bapak Bupati mengambil langkah-langkah memerintahkan untuk dilakukan pemberian vaksinasi massal di beberapa tempat, terutama kecamatan yang tinggi, yaitu Perawang, Siak, Sungai Apit, Kayun, dan alhamdulillah 3 kecamatan sudah Perawang, Siak, dan Sungai Apit, dan besok Kayun. Sementara untuk jumlah orang yang telah menerima vaksin di Kabupaten Siak sebanyak 12.000 lebih, dan masyarakat pun diimbau untuk segera menerima vaksin. Tim Liputan mengabarkan. Sanksi bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin akan hadir informasinya usai jeda iklan berikut ini. Warung Wanita Kerudung. Warung memiliki jab berbagai model. Pemesanan melalui online maupun offline. Selengkapnya, cek langsung Instagramnya @warunghijab_Indonesia atau melalui WhatsApp di nomor 0813 7293 2948. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Siak. Saudara, bagi masyarakat yang telah didata untuk divaksin, namun menolak maka akan dikenakan sanksi dan denda. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Siak AKBP Gunar Rahardianto. Dan apabila ada masyarakat yang enggan ataupun tidak mau untuk dilakukan vaksin, ini ada ketentuan yang bisa memberikan sanksi bagi masyarakat yang sudah terdaftar dan harus melaksanakan vaksin tapi tidak mau. Ini diatur dalam Perpres 14 tahun 2021, yang mana di sana sanksinya yaitu yang pertama penundaan atau penghentian jaminan sosial ataupun bantuan sosial. Kemudian yang kedua penghentian pelayanan
terkait dengan masalah administrasi pemerintahan. Dalam hal ini sebagai contoh pengurusan akta kelahiran ataupun pengurusan surat tanah ataupun pelayanan lainnya seperti di kepolisian, seperti pembuatan SKCK, pembuatan SIM, dan yang terakhir sanksi denda, yang mana sanksi tersebut diatur oleh peraturan pemerintah daerah. Saudara, pemberian vaksinasi massal di Puskesmas Siak berjalan aman dan lancar dengan sasaran masyarakat umum, lansia, bekerja pada pelayanan publik dan tenaga pengajar. Saudara, inilah kegiatan pemberian vaksinasi massal yang dipusatkan di Kecamatan Siak, terpantau berjalan aman dan lancar. Kegiatan ini sendiri dilaksanakan selama 2 hari, mulai tanggal 19 hingga 20 Mei 2021. Sasaran vaksinasi ialah masyarakat umum, lansia, serta pekerja pada pelayanan publik dan tenaga pengajar. Menurut Kepala Puskesmas Siak, Hajah Eni Haryati, pada hari pertama pelaksanaan vaksinasi sebanyak 130 orang, sehingga terjadi peningkatan masyarakat yang divaksin dari hari sebelumnya. Untuk vaksinasi massal ini sebenarnya targetnya adalah masyarakat Kabupaten Siak yang ada KTP-nya KTP Siak atau KTP-nya bukan Siak, dia bekerjanya di Siak, kantornya di Siak. Kemudian untuk lansia, kemudian untuk guru, dan untuk semua yang bekerja di pelayanan publik. Itu yang kita laksanakan di sini selama 2 hari 19 dan 20 dari jam 8 sampai jam 11 sebenarnya pendaftaran. Nah, cuman dalam beberapa hari ini saya lihat menjelang jam 11 aja pendaftaran kita sudah sampai dengan 130 orang, makanya kita batasi dulu, jadi kita selesaikan yang ada, baru kita lanjutkan berikutnya. Seandainya hari ini tidak bisa, kita lanjutkan di besok hari. Sementara itu, hal senada diungkapkan pula oleh Camat Siak, Tengku Indra Putra. Dari pantauan di lapangan, terlihat masyarakat yang ingin divaksin pada hari pertama pelaksanaan massal digagas oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak, terlihat diperkirakan akan melebihi target yang telah ditentukan. Intinya kami dari UPIKA Kecamatan Siak mengucapkan terima kasih atas program dari pemerintah untuk pelaksanaan vaksin massal. Mudah-mudahan untuk ke depan vaksin ini tersedia, kemudian masyarakat dapat terlayani, sehingga mudah-mudahan pandemi COVID ini segera kita atasi bersama, segera berakhir di bumi Kecamatan Siak dan juga di Kabupaten Siak dan Provinsi Riau dan di Indonesia ini pada umumnya. Camat Siak berharap kepada masyarakat yang belum divaksin agar segera melakukan vaksinasi sehingga dapat mengurangi resiko penyebaran COVID-19 di Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Untuk itu, saudara, pada hari pertama pelaksanaan pemberian vaksinasi massal direspon positif bagi masyarakat dari berbagai kalangan, mulai masyarakat umum, pedagang, dan pekerja pelayanan publik. Saudara, masyarakat Kabupaten Siak dari berbagai kalangan, mulai dari tingkat pejabat, pengusaha, pedagang, lansia, dan pekerja pelayanan publik, terpantau mengantri menunggu panggilan dari petugas vaksinasi Puskesmas Kecamatan Siak. Sebelum dilakukan pemberian vaksin, terlebih dahulu penerima vaksin melewati tahapan screening kesehatan oleh tim medis. Jika memenuhi persyaratan, maka penyuntikan vaksin dapat diberikan. Nanti agak setengah, kompres saja dengan air hangat ya. Suntik ya. Saya sudah divaksin. Ahmad Sultani, salah satu peserta vaksinasi massal, mengatakan, meski ikut dalam antrian yang panjang, namun ia tetap semangat untuk divaksin. Dirinya mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan kesadaran sendiri. Alhamdulillah dalam antrian yang begitu panjang lah, karena banyak mungkin partisipasi masyarakat yang ingin divaksin. Alhamdulillah sekarang alhamdulillah saya sudah vaksin juga. Usai menerima vaksin, Ahmad Sultani mengajak kepada masyarakat lainnya untuk jangan takut divaksin, karena vaksin aman dan halal. Tim Liputan mengabarkan.
Saudara Puskesmas Kecamatan Mempura dari tanggal 18 Mei 2021 telah menyediakan 67 vial vaksin Sinovac bagi masyarakat. Pelaksanaan vaksinasi massal untuk Kecamatan Mempura dipusatkan di kantor Bupati Siak dan telah dimulai sejak tanggal 18 Mei 2021. Kegiatan vaksinasi massal ini dimulai sejak pukul 8 pagi dengan target perharinya sebanyak 400 orang. Kepala Puskesmas Kecamatan Mempura, Dr. Haji Handri, ketika kami konfirmasi melalui via telepon mengungkapkan bahwa antusias masyarakat sangat tinggi untuk mendapatkan vaksinasi. Di mana untuk Kecamatan Mempura, Puskesmas menyiapkan sebanyak 67 vial vaksin dengan target 670 orang. Jadi totalnya untuk satu hari ini ada 400 ya? Enggak. Target capaian kita insya Allah ini hampir 400 yang akan divaksin. Iya. Iya, untuk kegiatannya berapa hari ini, Dok? Kita ini sudah masuk kegiatan hari kedua, dimulai pada kemarin hari Selasa, hari ini hari kedua, dan besok hari Kamis. Oh, jadi 3 hari ya kegiatannya ini? Iya, 3 hari. 3 hari, oke. Selain itu, pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk segera mendapatkan vaksinasi ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Kita vaksin itu kan berharap untuk seluruh masyarakat yang berhak mendapat vaksin ya tercapai. Nah, sekarang ini kita untuk pelaksanaan vaksin tentunya berapa jumlah vaksin, dalam arti kata via vaksin yang akan kita berikan itu, lagi masih kita di stoknya itu ada, kita akan terus melaksanakan vaksinasi untuk masyarakat. Jadi untuk capaian semaksimal mungkin jumlah vaksin yang kita akan berikan ke masyarakat. Iya. Untuk kalau boleh tahu nih, untuk stoknya sendiri, stok vaksinnya ada berapa banyak nih, Dok? Kalau sekarang kita sudah hari kedua ini, semalam 20, sudah hampir 67 vial. 67? 67 vial, satu vial itu terhitung untuk 10 orang yang divaksin. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, bagi Anda yang akan menerima vaksin, pastikan dulu kondisi tubuh Anda dalam keadaan sehat dan juga bugar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Puskesmas Siak Haja Eni Haryati. Syarat untuk kita vaksinasi, 1, kita tidak demam, tidak batuk, tidak flu. Ya, kemudian kondisi kita memang fit hari itu, kemudian jangan lupa sarapan dulu, kemudian dia bukan penyintas COVID dalam waktu 3 bulan ke bawah. Jadi kalau seandainya dia penyintas COVID harus 3 bulan ke atas baru bisa divaksin. Kemudian bukan ibu hamil juga. Nah itu, dan usianya 18 tahun ke atas. Saudara, informasi lainnya usai jeda iklan berikut ini. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang saat ku melihat senyummu. Warung wanita kerudung. Warung memiliki jak berbagai mode pemesanan melalui online maupun offline. Selengkapnya, cek langsung Instagramnya @warungjak_Indonesia atau melalui WhatsApp di nomor 0813 7293 2948.
Saudara, meski adanya penutupan sejumlah objek wisata di Kabupaten Siak, namun tidak menyurutkan minat masyarakat untuk berkunjung ke kota Siak, seperti di kawasan Taman Maharatu Siak yang dipadati oleh wisatawan lokal. Adanya larangan dari pemerintah Kabupaten Siak agar objek wisata di Kabupaten Siak tidak dibuka di saat libur Lebaran Idul Fitri, seperti Istana Siak, Balai Kerapatan Tinggi, serta Tangsi Belanda, tidak menyurutkan minat masyarakat untuk mengunjungi kota Siak seperti Taman Tengku Maharatu dan tepian Bandar Sungai Jantan. Saat tim liputan Siak Televisi ingin mengkonfirmasi tentang larangan berkerumun dan himbauan untuk menghindari keramaian tersebut kepada pengunjung, mereka memilih tidak memberikan komentar karena pada dasarnya masyarakat mengetahui tentang larangan tersebut, tetapi karena alasan ingin menikmati libur Lebaran dan tidak dibolehkan untuk melakukan mudik. Masyarakat memilih mengisi waktu liburan dengan berkeliling di kota Siak walaupun objek wisata andalan di Kabupaten Siak ini tengah ditutup. Sementara itu, saudara, untuk menertibkan kendaraan masyarakat yang diparkir tidak pada tempatnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Siak menurunkan petugasnya untuk mengatur lalu lintas dan juga parkir di Taman Tengku Maharatu Siak. Penertiban sendiri sudah dimulai pada tanggal 6 hingga 21 Mei 2021 mendatang. Untuk destinasi wisata sebenarnya sudah ditutup, akan tetapi yang berdatangan sekarang ini kan wisata lokal yang takkan mungkin kita bendung seperti itu. Makanya kami ditempatkan di sini untuk menertibkan arus lalu lintasnya dan penertiban parkir-parkirnya agar tidak berserakan di sekitar pariwisata istana ini. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, Polres Siak lakukan penyekatan dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Penyekatan berlangsung di Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah. Saudara, Polres Siak bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Siak melakukan penyekatan dalam rangka penegakan disiplin mematuhi protokol kesehatan kepada pengendara yang melintasi Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Siak. Menurut Kepala Pos Pelayanan Lebaran Polres Siak, HS Harefa, penyekatan diperketat saat memasuki Hari Raya Idul Fitri kedua. Mengingat kondisi ini karena banyaknya pengunjung yang akan berwisata di Siak. Pengendara tidak memiliki surat antigen dan tidak memiliki kartu pengenal Siak diminta putar balik oleh petugas. Memang kita sekarang sedang mengadakan penyekatan pada saat Hari Lebaran ini. Karena kenapa? Pada saat ini masyarakat yang dari luar banyak yang datang ke Siak. Nah, jadi kita tidak tahu entah dia tertular atau tidak. Makanya kita mengadakan penyekatan dan seandainya mereka tidak mempunyai surat antigen ataupun tidak tinggal di Siak, kami memutar balik atau suruh untuk kembali ke rumah masing-masing. Ditambahkan oleh Kepala Pos Pelayanan Lebaran Polres Siak bahwa dari awal penyekatan hingga saat ini terdapat 500 hingga 700 pengendara yang diputar balikan oleh petugas di kawasan tertib lalu lintas Jembatan Siak. HS Harefa menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga serta mematuhi protokol kesehatan mengingat angka COVID-19 di Kabupaten Siak terus mengalami peningkatan. Tim Liputan mengabarkan. Untuk itu, saudara, selain penertiban protokol kesehatan bagi pengendara yang melintas di kawasan Jembatan Siak, pihak kepolisian juga melakukan penertiban lalu lintas. Untuk mengantisipasi lonjakan pengendara yang melintas di Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Siak pada Hari Raya Idul Fitri, pihak kepolisian Polres Siak melakukan berbagai pengecekan, meliputi penggunaan masker, KTP, surat-surat kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Saat melakukan penertiban di lapangan, masih terdapat banyak pengendara yang melanggar lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm dan tidak membawa kelengkapan surat kendaraan.
Ya katanya kan kita wajib pakai helm, ini kan kawasan tertib helm dengan masker. Tapi masker ada, helm enggak, jadi enggak. Kebalik tadi saya yang di belakang pakai helm, dia di depan tadi udah suruh tukar nggak mau, jadi kena tilang. Terkait dengan penertiban lalu lintas, Kepala Pos Pelayanan Lebaran menghimbau kepada pengguna jalan agar mentaati peraturan lalu lintas serta keselamatan menjadi prioritas. Ya, selain prokes, kita juga menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan baik roda 2 roda 4 agar tetap mentaati peraturan lalu lintas. Ya, salah satu itu pemakaian helm, pemasangan safety belt. Kenapa? Karena pada saat liburan hari Lebaran ini kebanyakan hanya kebut-kebutan. Jadi kami mengimbau supaya hati-hati karena keluarga kita juga menunggu di rumah. Selamat di jalan, keluarga gembira. Terima kasih. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup kabar siang untuk edisi hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.